Dan selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sentiasa mengasihi kami, memelihara dan melindungi kami. Pada pagi hari Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu yang kami akan pelajari bersama-sama. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu ya Tuhan, supaya setiap jemaat yang mendengar akan diberkati. Bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan segala kuasa iblis kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang saya kasihi, saya memulakan khotbah saya dengan memberikan ucapan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak di seluruh paroki Saint Stephen yang saya kasihi. Dan saya mendorong untuk semua ibu-ibu keluarga, mari ucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak kamu. Jika mereka tidak ada bersama-sama dengan kamu, SMS dia atau WhatsApp dia, supaya mereka juga boleh terhibur dengan kata-kata dan ucapan yang kamu ucapkan sempena pada Hari Bapa ini. Nah saudara, hari ini, sempena Hari Bapa ini, saya ingin membawa satu firman Tuhan yang bertajuk Bapa di mata Bapa. Bapa di mata Bapa kita di surga itu seperti apa? Nah saudara, kita harus jujur mengakui bahwa tidak ada Bapa yang sempurna di dunia ini. Dan sehebat manapun seorang Bapa itu, pasti ada kekurangannya. Saya percaya ada kelebihan di antara seorang Bapa dengan seorang Bapa yang lain. Tapi saya percaya juga ada kekurangannya. Nah, dalam Alkitab saya mengambil ada dua contoh seorang Bapa yang begitu dipakai oleh Tuhan, tetapi terlihat juga kelemahan mereka sendiri. Yang pertama itu ialah Imam Eli. Kalau kita lihat Imam Eli, dia seorang imam, tetapi oleh karena kurang tegas mendidik anak-anaknya, yang akhirnya anak-anaknya itu melanggar banyak peraturan-peraturan di dalam hal persembahan korban. Dan Alkitab berkata bahwa anak-anaknya tidak mengindahkan Tuhan. Anak-anaknya itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Dan kalau dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29, di situ Allah berkata kepada Eli, dia berkata, engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku. Akhirnya saudara, hukuman Tuhan ke atas anak-anak Imam Eli, mereka meninggal dan seluruh generasinya tidak akan dapat melayani di bait Allah lagi. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, kita semua kenal Raja Daud, seorang yang begitu dipakai Tuhan di dalam pujian penyembahan, dipakai Tuhan dalam ketentraan, seorang raja yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, secara singkat, Daud juga merupakan seorang bapa yang mempunyai kegagalannya tersendiri. Secara singkat saudara, kita melihat salah seorang anaknya bernama Absalom, yang akhirnya memberontak dan memimpin sebuah tentara, memberontak kepada ayahnya sendiri, Daud. Sehebat mana seorang itu, pasti ada kelemahan. Dan saya mau supaya semua kita, khususnya bapak-bapak, sambil kita melihat kelemahan yang ada pada diri kita sendiri, kita belajar. Bapak seperti apakah yang baik, yang indah di pandangan Bapa kita di surga? Nah, dalam pembacaan yang kedua, saya mau bacakan sekali lagi saudara, dalam Titus pasal 2 ayat 1 hingga 2, pembacaan yang dibacakan adalah pembacaan yang kedua tadi. Firman Tuhan berkata demikian,
Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sihat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Saudara, firman Tuhan berkata, laki-laki yang tua. Laki-laki yang tua di sini merujuk kepada seorang yang telah matang. Tapi saya mau mengambil petikan ini dan saya mau khususkan kepada semua para bapak-bapak, termasuk diri saya sendiri. Dalam ayat ini, saudara, sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang harus kita perhatikan dan kita belajar baik-baik sebagai bapak. Saya sendiri belajar untuk menjadi seorang bapak yang baik kepada anak-anak saya dan juga kepada istri saya, kepada keluarga saya. Dalam petikan ini, dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa laki-laki tua hendaklah hidup sederhana. Nah, saudara, kita sebagai bapak, kita dituntut untuk hidup secara sederhana. Bagaimanakah kesederhanaan itu? Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa seorang bapak itu merupakan seorang yang mencari nafkah. Memang saya tahu ada di antara saudara yang suami istri juga bekerja. Tapi kita harus perhatikan baik-baik bahwa seorang bapak itu merupakan ketua keluarga. Dan saya percaya ada ramai di antara saudara yang seorang bapak itu merupakan seorang pencari nafkah. Apabila dikatakan hidup kesederhanaan di sini, saudara, itu bermaksud, saudara, seorang bapak jangan boros, bijak mengelola keuangan dan keluarga. Seorang bapak itu harus tahu membezakan mana satu yang penting, mana satu yang keperluan, mana satu yang kehendak. Saudara, saya heran kadang-kadang ada di kalangan bapak-bapak. Bila sudah ujung bulan, bila sudah dapat gaji, kita ambil contoh gajinya mungkin 1.000. Contoh, bila dapat gaji 1.000, dapat gaji hari ini, tengah malam baru balik, yang dibawa balik tinggal 100 bagi istri, 900 dihabiskan satu malam. Saudara yang saya kasih, seorang bapak yang sederhana hidupnya, dia tidak boros. Mungkin kadang-kadang ada di antara orang yang kalau kita membeli baju, setengah orang yang melihat baju itu cukup murah. Tapi bagi orang lain yang berpendapatan rendah, baju itu dilihatnya cukup mahal. Disinilah terletaknya bagaimana kita mengelola keuangan kita. Nah, yang kedua, firman Tuhan berkata, terhormat. Seorang bapak itu harus terhormat. Nah, yang terhormat dikatakan di sini bukannya gila hormat, ataupun terhormat di sini bukan karena kedudukannya. Terhormat di sini bukan karena pangkat dan keuangan yang banyak sehingga dia boleh dihormati. Saudara, bukan itu maksudnya. Terhormat dikatakan di sini, saudara, karena sikap kita seorang bapak yang sememangnya layak untuk dihormati oleh anak-anak kita, oleh istri, dan oleh keluarga kita. Bagaimana mungkin anak-anak kita boleh menghormati kita kalau siang malam saudara kita tidak ada di rumah, kita keluar dan balik tengah malam atau balik subuh-subuh tanpa alasan, tanpa memberitahu kemana kita pergi. Bagaimana mungkin anak-anak kita boleh menghormati kita kalau kita sendiri tidak menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan? Makanya firman Tuhan berkata, kita harus menjadi seorang laki-laki dalam kurungan seorang bapa yang terhormat, bertanggung jawab penuh atas keluarga, berani mempertahankan keluarganya. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang bapak juga menurut petikan ini harus bijaksana. Nah, saudara, bijaksana yang dikatakan di sini harus
bijaksana membuat keputusan-keputusan yang terbaik dan tepat untuk kebaikan keluarga. Saya yakin percaya kalau seorang bapak itu salah buat keputusan, pastinya yang mendapat kesan itu adalah keluarganya sendiri, istrinya, anak-anaknya. Mempertimbangkan segala sesuatu mengikut prinsip-prinsip Alkitab. Setiap tindakan kita, setiap usaha-usaha kita harus pertimbangkan segala sesuatu dengan penuh bijaksana, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Bukannya kita main hantam kromok saja. Kita berpikir secara bijaksana. Mendidik anak kita. Saya tidak berkata bahwa tidak ada keluarga yang tidak memiliki cabaran. Saya tahu banyak keluarga, bahkan semua keluarga memiliki cabaran-cabaran, pergumulan dan masalah mereka tersendiri. Di sini terletaknya bagaimana kita melakukan, bertindak sesuai dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Keempat dan yang terakhir, saudara, seorang bapak yang baik di mata Tuhan itu, menurut firman Tuhan, dia sehat dalam iman, dia sehat dalam kasih, dan dia sehat dalam ketekunan. Ini bercakap tentang iman harus benar. Seorang bapak itu merupakan seorang imam di dalam sebuah keluarga. Seorang bapak itu harus menjadi contoh kepada anak-anaknya tentang penyembahannya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin dengan penuh hormat, minta maaf saja, kita menyuruh anak kita ke gereja kalau kita sendiri tidak ke gereja? Iman Bapak harus dicontohi oleh anak-anak kita, oleh istri kita. Kasih dan ketekunan kita untuk setia mengikuti Tuhan itu harus ada. Sehingga anak-anak kita melihat, wow, saya kagum dengan bapak saya yang kuat berdoa, menyembah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya tahu bahwa setiap bapak ada kelemahannya. Tapi secara kesimpulan saya mau katakan di sini, pelayanan terbesar seorang bapak ialah membawa keluarganya kepada Tuhan. Pada waktu kita membawa keluarga kita kepada Tuhan, pasti banyak cabaran yang kita hadapi. Namun perjuangkanlah keluarga kita sekarang sampai Tuhan datang. Kali yang kedua, saya mendorong semua bapak-bapak, mari kita sebagai imam-imam dalam rumah tangga kita, bawa keluarga kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Di hari Bapa ini Tuhan, kami berdoa, biar kiranya Tuhan sendiri yang mengajar kami sebagai bapak-bapak, supaya kami menjadi bapak yang baik, contoh teladan bagi anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami lalai dalam keluarga kami. Tolong Tuhan. Tuhan, saya berdoa bagi semua bapak-bapak yang ada mendengar firman Tuhan, yang ada di rumah. Tuhan, Kau jamah, Kau rapi Tuhan, Kau rapi mereka, supaya mereka boleh menjadi bapak-bapak yang baik, bapak yang bertanggung jawab, bapak yang mempertahankan dan memperjuangkan institusi keluarga mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa hamba, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara yang telah mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua.